Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pertanian berlanjut dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang indikator pertanian berlanjut atau Sustainable Agriculture Indicators. Saya Suhartini, dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah timeline sistem pertanian dan keberlanjutan, kemudian pengertian pertanian berlanjut dan pembangunan berkelanjutan, kemudian kriteria pertanian berlanjut, indikator pertanian berlanjut, serta bagaimana cara melakukan penilaian keberlanjutan pertanian. Mata kuliah ini terdiri dari 6 SKS yang terdiri dari 2 SKS kuliah, 2 SKS tutorial, dan juga 2 SKS praktikum. Nah, setelah menyelesaikan pokok bahasan kali ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa akan mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang pengertian pertanian berlanjut, kriteria pertanian berlanjut, indikator pertanian berlanjut, serta mampu melakukan penilaian tentang keberlanjutan pertanian. Yang pertama kita akan bahas timeline sistem pertanian dan keberlanjutan atau merupakan sejarah pertanian berlanjut. Jadi zaman dulu ya kita masih menggunakan pertanian tradisional di mana sistem pertanian dengan teknologi yang masih sederhana. Kemudian karena bertambahnya jumlah penduduk dunia yang dikhawatirkan kebutuhan pangan tidak terpenuhi karena produksi pangan tidak mampu mencukupi pertambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi, maka pada saat itu dilakukan riset-riset dan akhirnya ditemukan inovasi benih unggul yang disebut dengan revolusi hijau atau Green Revolution, yang dimana itu merupakan rekayasa teknologi modern di bidang pertanian, di mana benih unggul itu dipadu dengan penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Sistem itu mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan juga terutama padi. Dan di Indonesia ya diadopsi dengan sistem intensifikasi pertanian yang dimulai tahun 63-64, di mana rekayasa teknologi modern tersebut digabung dengan rekayasa sosial dan kelembagaan, yaitu penyuluhan dan juga pembentukan kelompok tani. Setelah beberapa dasawarsa penerapan sistem intensifikasi pertanian tersebut, maka ditemukanlah pencemaran-pencemaran di lingkungan, sehingga orang mulai berpikir bagaimana melakukan pertanian yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, muncullah konsep regeneratif agriculture pada tahun 80-an, dan kemudian muncullah konsep sustainable agriculture, di mana pengelolaan sumber daya alam yang layak ekologis dan juga layak ekonomi dan juga sosial budaya pada tahun 1987. Pada tahun 1992 di KTT Bumi di Rio de Janeiro di Brasilia, pada saat itu ditemukanlah dihasilkan dokumen yang disebut dengan Agenda 21, di mana di dalamnya terdapat konsep sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Sebelum kita bahas tentang sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan, kita lihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh berbagai belahan dunia. Pada saat ini, salah satu persoalan utama dalam pembangunan pertanian yang dihadapi di berbagai negara adalah persoalan pangan. Kita lihat peta ini, World Hunger Map ya tahun 2020. Ya, di situ yang berwarna biru itu adalah yang negara-negara yang mempunyai prevalensi atau persentase penduduk yang mengalami undernourishment atau rawan pangan atau kurang gizi itu sangat rendah, di bawah 2,5% ya, seperti Australia, Cina, Rusia, Uni Eropa, Amerika, Kanada, Brasil ya. Kemudian yang berwarna hijau itu yang prevalensinya kurang dari 5%, kemudian yang berwarna kuning termasuk Indonesia, ini masuk dalam kategori ini 5-14,9%. Kemudian yang di atasnya lagi yang berwarna lebih gelap, yang orange, merah, yang
mempunyai tingkat prevalensi yang lebih tinggi lagi. Jika tren ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan bahwa jumlah orang yang mengalami rawan pangan itu akan mencapai 840 juta pada tahun 2030. Ini bukan persoalan yang kecil. Nah, apakah terjadinya kelaparan dan kurang gizi pada sekitar 1/8 penduduk dunia itu dikarenakan oleh produksi pangan yang tidak cukup? Nah, beberapa referensi mengatakan bahwa itu tidak. Ya, secara agregat, jika suplai pangan itu dibagi secara merata itu terjadi surplus. Ya, kalau kita lihat produksi sereal di sini terjadi tren peningkatan, ya, tetapi walaupun demikian ini mulai tahun 2018 ini terjadi penurunan dan ini perlu diwaspadai. Nah, jika produksi pangan dunia itu cukup, mengapa begitu banyak orang yang mengalami kelaparan dan atau kurang gizi? Ya, ini disebabkan diantaranya adalah karena kekurangan pendapatan untuk membeli pangan, ya, terutama bagi manula, penderita penyakit, yatim piatu, serta ketika harga pangan sangat tinggi. Kemudian tingkat pendapatan itu tidak terdistribusi secara merata dan juga bencana alam, ya. Nah, ada persoalan bahwa 1/5 dari populasi penduduk dunia atau kurang dari 1 miliar, lebih dari 1 miliar penduduk itu hidup dalam penghasilan kurang dari $1 per hari, di mana itu merupakan standar garis kemiskinannya di Indonesia juga. Nah, ini hal yang begitu memprihatinkan, ya. Kita saat ini berada dalam pandemi COVID-19 mulai tahun 2020 dan sampai saat ini belum berakhir, ya. Dan di sini United Nations melaporkan bahwa 2021 is going to be a bad year for world hunger. Jadi tahun ini 2021 itu diperkirakan akan menjadi tahun yang buruk, ya, di dalam kelaparan di dunia ini. Diperkirakan secara agregat itu 957 juta orang yang berada di 93 negara itu tidak memiliki atau tidak bisa makan yang cukup. Faktor penyebab utamanya adalah karena perubahan iklim, karena krisis pandemi COVID-19, dan juga karena ketidakmerataan pendapatan dan ketidakmerataan akses terhadap pangan. Nah, lalu mengapa pertanian berlanjut itu penting? Karena sistem pertanian intensif itu selain memiliki dampak yang positif, juga memiliki dampak yang negatif. Dampak positifnya jelas meningkatkan produksi pertanian, kemudian modernisasi pertanian dan pengembangan kelembagaan, namun juga ada dampak negatifnya berupa pencemaran lingkungan dan juga ketergantungan petani terhadap industri input modern, sehingga ini dalam jangka panjang itu cenderung tidak sustainable. Nah, mengapa pertanian berlanjut itu penting? Karena keberlanjutan itu diperlukan untuk terciptanya keseimbangan alam dan manusia. Pembangunan yang mengabaikan interaksi keduanya itu terbukti menimbulkan biaya yang mahal yang berimplikasi pada penurunan kesejahteraan. Jadi keberlanjutan itu merupakan suatu keharusan. Dari sisi manfaat, pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan akan memberikan manfaat pada masa kini dan menjamin ketersediaan sumber daya yang lestari dalam jangka panjang. Keberlanjutan usaha akan bergantung pada keberlanjutan bumi dalam menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan dari sisi biaya, pembangunan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan akan menimbulkan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat tinggi. Beberapa kajian yang telah dilakukan bahwa degradasi lahan secara global telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 10,6 triliun US$ per tahun, yang setara dengan 17% PDB dunia. Ini hasil kajian dari LD. Ya, kemudian di Indonesia hasil studi World Bank bahwa pembangunan yang mengabaikan pilar-pilar keberlanjutan akan cenderung menurunkan PDB Indonesia antara 0,13% sampai dengan 7%. Sehingga di sini perlu paradigma baru dalam sistem pertanian, yaitu pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture, di mana ini
merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Nah, lalu apakah itu yang disebut dengan sustainable development? Dari definisi yang disampaikan oleh World Commission on Environment and Development tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini sustainable development itu mempunyai benefit 3P, yaitu profit, planet, dan people, ya. Jadi people, planet, dan profit. Jadi memberikan manfaat bagi manusia, bagi bumi, dan juga keberlangsungan usaha. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pertanian berlanjut? Nah, pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat definisi dari FAO, pembangunan berkelanjutan merupakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan juga generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan harus mengkonservasikan tanah, air, tanaman, dan sumber genetik binatang. Tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Nah, pertanian berkelanjutan harus memelihara ekosistem yang sehat dan mendukung pengelolaan lahan, air, dan sumber daya alam yang berkelanjutan sambil memastikan tercapainya keamanan pangan dunia. Agar berkelanjutan, pertanian harus bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang akan produk dan jasanya sambil memastikan profitabilitas, kesehatan lingkungan, serta keadilan sosial dan ekonomi. Transisi global menuju keberlanjutan pangan dan pertanian akan membutuhkan perbaikan besar dalam efisiensi penggunaan sumber daya dan dalam perlindungan lingkungan dan ketahanan sistem. Pertanian berkelanjutan membutuhkan sistem tata kelola global yang mempromosikan ketahanan pangan dalam era perdagangan dengan kebijakan-kebijakan perdagangan dan meninjau kembali kebijakan pertanian untuk mempromosikan pasar produk pertanian lokal dan regional. Nah, secara keseluruhan tujuan dari pertanian yang berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini bisa dicapai melalui pembangunan ekonomi, kemudian memberikan prioritas pada ketahanan pangan atau food security, menempatkan nilai yang tinggi pada pembangunan sumber daya dan pemenuhan kebutuhannya, kemudian juga pemberdayaan dan pembebasan petani, menjamin suatu lingkungan yang stabil, aman, bersih, seimbang, dan dapat diperbaharui, serta memfokuskan pada tujuan produktivitas jangka panjang. Jadi kalau secara keseluruhan sistem ini begitu ideal ya, dengan goals adalah improve quality of life. Jadi di sini meningkatkan kualitas kehidupan ya melalui economic development, food security, human development, empowerment, stable environment, safe, clean, balanced, productive, and renewable. Sedemikian idealnya sistem ini juga bisa diterapkan dengan baik. Jadi di sini kerangka kerja Sustainable Agriculture Indicator bahwa sistem ini merupakan sistem yang layak secara ekologis, layak ekonomi, kemudian juga layak sosial budaya dan merupakan pendekatan yang sistem atau merupakan pendekatan yang holistik. Nah, kalau kita lihat di dalam RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah ini bahwa pertanian sehat di sini pertanian sehat dan ini pertanian berlanjut. Jadi ini ada aspek lingkungan ya, kemudian sosial dan ekonomi. Nah, kriteria pertanian berlanjut adalah yang sistem pertanian yang ramah lingkungan ya atau layak ekologis, kemudian juga layak ekonomi dan juga layak sosial dan cocok secara budaya serta merupakan pendekatan sistem atau holistik dan terintegrasi. Nah, sekarang bagaimana indikator pertanian berlanjut ya?
tantangan yang dihadapi dalam konteks keberlanjutan adalah analisis dan pengukuran indikator-indikator keberlanjutan itu. Kompleksitas indikator keberlanjutan yang merupakan turunan dari kompleksitas dimensi keberlanjutan menyebabkan kompleksnya analisis dan pengukuran keberlanjutan pada tataran empiris. Banyak yang sudah ditawarkan oleh para pakar dalam mengukur keberlanjutan dari yang sederhana sampai kompleks. Ada banyak ragam indikator karena tidak ada kesepakatan dalam pengukuran keberlanjutan sebagaimana kompleksnya indikator keberlanjutan itu sendiri. Secara umum, Fauci dalam bukunya Teknik Analisis Keberlanjutan itu menggolongkan 4 kelompok besar tipologi penilaian keberlanjutan, yaitu impact analysis atau analisis dampak, kemudian cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat, economic valuation atau valuasi ekonomi, dan juga multi kriteria analysis, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari berbagai macam metode analisis keberlanjutan. Nah, ini salah satu cara untuk melihat kelayakan secara ekonomi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan adalah menggunakan benefit cost analysis yang diperluas. Kita sudah biasa menggunakan analisis benefit cost yang tanpa memperhitungkan faktor lingkungan. Nah, jika tidak memperhitungkan faktor lingkungan, maka jika benefit cost ratio-nya itu lebih besar dari 1, maka kegiatan tersebut layak secara finansial, ya, tetapi belum memasukkan faktor lingkungan. Nah, bagaimana agar faktor lingkungan itu bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan suatu kegiatan atau suatu proyek? Kita bisa menggunakan extended benefit cost ratio ini, di mana manfaatnya kita perluas, ditambah manfaat langsung ditambah dengan manfaat eksternal atau manfaat dari eksternalitas positif atau manfaat lingkungannya. Demikian juga biayanya. Biayanya selain biaya langsung, ya, biaya direct dan juga biaya treatment atau pengelolaan limbah dan juga biaya eksternalnya atau merupakan biaya lingkungannya. Sehingga jika nilai rasio benefit cost ratio ini lebih besar dari 1, maka kegiatan tersebut sudah layak secara ekonomi dan juga lingkungan. Perhitungan ini rumusnya tidak sulit, namun agak memerlukan waktu dan agak kompleks dalam perhitungan biaya dan manfaat lingkungan, yaitu kita harus mempelajari tentang valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ya, di dalam mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi di sini cukup kita kenalkan saja, gitu ya, formula ini. Nah, untuk bidang pertanian, ini CRK ini membuat indikator pertanian berkelanjutan ini yang cukup detail, ya. Jadi terbagi menjadi atau dibagi menjadi lowland ecosystem, outland ecosystem, dan coastal ecosystem, di mana masing-masing ekosistem tersebut dibagi dalam skala usaha tani atau rumah tangga, komunitas atau kelompok, dan skala nasional. Indikator pertanian yang disampaikan oleh CRK itu terdiri dari, ya, keragaman sumber pendapatan. Jadi itu semakin beragam itu akan semakin sustain. Kemudian sistem panen, terdistribusi musiman berdasarkan komoditas, praktek-praktek daur ulang, penghitungan biomasa, penggunaan pupuk kandang atau kompos, gitu ya. Di mana semakin terjadi praktek daur ulang, gitu ya, itu akan semakin mendukung ke arah sustainable agriculture. Kemudian juga penggunaan pupuk kompos, ya, pupuk kandang, itu akan semakin mendukung ke arah sustainable agriculture. Kemudian implementasi manajemen usaha tani, ya, seperti penggunaan input internal dan eksternal. Sustainable agriculture itu menggunakan prinsip low external input atau menggunakan input eksternal yang rendah. Apa itu input eksternal? Input eksternal adalah input yang berasal dari luar usaha tani. Contohnya adalah pupuk kimia, pestisida kimia, seperti itu. Itu tidak dihilangkan tetapi diminimalkan. Ya. Yang dimaksimalkan adalah input internal seperti pupuk kompos, gitu ya, pupuk kandang, gitu, serta daun, seperti itu. Kemudian juga distribusi tenaga kerja dan pengambilan keputusan. Kemudian teknologi pertanian yang diadopsi atau dikembangkan. Dan status kepemilikan atau penguasaan lahan dengan asumsi bahwa kalau itu lahan hak milik, itu
cenderung lebih termotivasi untuk melakukan konservasi atau melakukan praktek-praktek pertanian yang berkelanjutan. Kemudian ketahanan pangan atau food security, di sini adalah stabilitas pasokan bahan pangan, ketersediaan dan aksesibilitas. Apa itu ketahanan pangan? Ya, ketahanan pangan itu adalah terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara jumlah maupun mutu sampai ke level individu atau rumah tangga. Di dalam konsep ketahanan pangan itu tidak dibedakan pasokan pangan itu asalnya dari mana, gitu ya. Apakah itu produksi dalam negeri ataukah itu impor, itu tidak diperhitungkan di dalam ketahanan pangan ini. Berbeda dengan kemandirian pangan. Kalau kemandirian pangan itu adalah kita mengutamakan produksi dalam negeri. Nah, kemudian yang keenam adalah nilai dan praktek-praktek tradisional terkait pertanian seperti gotong royong dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ketersediaan akses sosial ya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pasar. Kemudian juga layanan pendukung kredit, layanan pendukung seperti kredit, teknologi terkait pertanian berlanjut, sumber informasi, pelatihan dan juga fasilitas teknologi pasca panen. Kemudian yang ke-9 adalah keanggotaan dalam organisasi ya seperti kelompok tani dengan asumsi bahwa jika mengikuti organisasi kelompok tani, maka akan semakin mudah mendapatkan informasi terkait dengan sustainable agriculture. Nah, sekarang kita tahu bahwa jumlah penduduk dunia itu terus bertambah. Ya, pada saat ini sudah mencapai sekitar 7,8 miliar, di mana Indonesia ini merupakan peringkat yang keempat ya setelah Cina, India, Amerika Serikat. Nah, karena jumlah penduduk dunia terus bertambah, itu menuntut kebutuhan pangan juga yang terus semakin bertambah. Selain itu juga kebutuhan lahan yang semakin luas untuk pemukiman, untuk industri, untuk fasilitas umum, dan seterusnya. Sementara sumber daya alam termasuk lahan itu terbatas. Bumi kita hanya satu, gitu ya. Kalau dilihat dari planet lain, gitu, mungkin bumi kita ini hanya terlihat seperti bintang, gitu ya, di atasnya, di dalamnya dihuni oleh 7 miliar lebih penduduk bumi. Nah, sekarang bagaimana pendapat saudara, gitu ya? Bagaimana pendapat teman-teman menghadapi persoalan seperti ini? Bagaimana alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut ya dengan tetap menjaga keberlanjutan? Nah, untuk melakukan penilaian keberlanjutan ya, maka nanti di sini mahasiswa akan mengikuti tutorial dan di situ ada tugas-tugasnya ya. Salah satunya adalah melihat video ini, Smart Farming, implementasi konsep pertanian presisi di era industri 4.0. Kemudian mahasiswa diminta melakukan asesmen ya sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada di tutorial. Nah, ini contoh-contoh praktek pertanian berlanjut. Ya, di sini integrasi tanaman, ternak, wisata pantai ya di Lombok Barat ya, di padang pengembalaan. Di sini sapinya itu dilepas di padang pengembalaan, jadi belum intensif. Kalau ini sapinya itu sudah semi intensif ya. Itu di Lombok Barat juga. Kemudian juga di sini contoh hobi kayu, cassava ya di Sumatera Utara itu sudah juga melakukan pengelolaan limbah gitu ya. Di sini sudah terjadi industrialisasi ya yang berbasiskan pada sumber daya lokal gitu ya dan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, ini referensi-referensi yang digunakan jika ingin mempelajari lebih dalam maka bisa membaca referensi-referensi yang disediakan. Nah, demikian penjelasan tentang Sustainable Agriculture Indicators pada kali ini ya, semoga bermanfaat dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.